Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo Skill The Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya di dunia lain yang diambil berdasarkan cerita dari light novelnya. Untuk ceritanya, gua ambil dari cerita sesudah manganya, yaitu di chapter 54. Untuk di novelnya sendiri, gua mulai dari light novel volume 5 chapter 4. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, kita mari langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda dan para familiarnya tiba di kota lautan Beerland. Kota Beerland terkenal dengan makanan lautnya yang segar. Namun, saat Mukoda datang, suasana di kota terasa suram sekali. Setelah itu, Mukoda memasuki Guild Adventure untuk mengambil misi penaklukan Kraken. Kemudian, Mukoda pun dipertemukan dengan Guild Master kota Beerland yang bernama Marcus. Marcus bercerita bahwa penyebab kota Beerland seperti ini adalah karena munculnya Kraken di luar pantai. Meskipun belum ada korban jiwa, Kraken menyebabkan beberapa kapal milik nelayan tenggelam. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka para nelayan tidak akan bisa menangkap ikan kembali, serta kapal-kapal dari luar tidak akan bisa memasuki dermaga. Dan parahnya, kemungkinan kota ini akan berubah menjadi kota mati. Sebenarnya, kota ini mempunyai petualang yang berperingkat B. Namun, mengingat sulitnya penaklukan monster laut, mereka pun menolaknya. Setelah itu, Marcus mengkonfirmasi kembali apakah Mukoda bersedia untuk mengambil misi tersebut. Mukoda dan para familiarnya kompak setuju untuk menerima misi tersebut. Kemudian, Marcus memberikan Mukoda rekomendasi ke guild pedagang agar Mukoda dibantu untuk mencari penyewaan rumah. Beberapa waktu pun berlalu, dan Mukoda akhirnya menetapkan untuk menyewa sebuah mansion milik bangsawan. Mansion ini memiliki bangunan yang besar serta halaman yang luas, dengan total biaya 7 emas per minggu untuk harga sewanya. Kemudian, Mukoda dan para familiarnya pun memasuki mansion tersebut. Mengingat waktu sudah menunjukkan makan siang, para familiar pun meminta Mukoda untuk menyiapkan makan siangnya. Mukoda pun bersiap untuk menanak nasi, menyiapkan steak, dan tumisan sayur. Mereka semua pun makan dengan lahap, dan setelah selesai makan, para familiar pun memutuskan untuk tidur. Hari pun berganti, dan kami pun tiba di pelabuhan kota Beerland. Awalnya, kami mencoba bertanya kepada Vel bagaimana cara untuk mengalahkan Kraken. Mengingat si Vel ini mempunyai pengalaman dalam mengalahkan Kraken. Vel pun menjawab, aku hanya berdiri di atas tebing dan kemudian menabrak Kraken dengan sihir petir. Mendengar hal itu, kami pun menyesal mendengar saran menyesatkan dari Vel. Kami pun bingung bagaimana cara untuk menuju ke lokasi Kraken. Mengingat tidak ada nelayan yang bersedia membawa kapal bersama kami. Di saat kebuntutan itu, tiba-tiba Sui melompat ke dalam air dan meluncur bebas di permukaan. Ternyata Sui bergerak setelah ia melihat ikan di permukaan dan segera menangkapnya. Melihat hal itu, Mukoda pun memikirkan sebuah cara. Sui, bisakah kamu tetap menjadi besar di air seperti itu? Tanya Mukoda. Sui pun menjawab, menjadi besar di air asin ini
Sui bisa melakukannya. Dengan menaiki Sui, kami pun bergerak ke lokasi yang ditandai sebagai munculnya kraken. Saat kami tiba di lokasi, ternyata terdapat pertarungan antara kraken melawan ular laut. Namun, Vel juga merasakan bahwa ada kehadiran monster laut yang sedang mengawasi pertarungan di sekitar. Para familiar Mukoda pun mulai bergerak. Vel akan melawan kraken, Dorachan akan melawan ular laut, sedangkan Sui akan melawan monster yang sedang mengawasi tersebut. Vel pun mengeluarkan sihir petir dan ditembakkan ke arah kepala kraken. Diikuti dengan sihir petir milik Dorachan yang ditembakkan mengarah ke arah ular laut. Melihat kraken dan ular laut tumbang, monster yang mengawasi tersebut langsung bergerak ke arah kraken. Dan ternyata monster tersebut adalah Aspidoselon, yaitu monster ikan besar dengan warna hitam kemerahan dan merupakan monster peringkat es. Setelah itu, Sui pun langsung memanjangkan tentakelnya dan langsung menembus tubuh Aspidoselon, dan kemudian ikan tersebut pun mati. Kami pun memasukkan kraken, ular laut, dan Aspidoselon ke dalam item box. Dan setelah itu, kami pun kembali ke guild. Sesampainya di guild, Mukoda pun menyerahkan kraken, ular laut, dan Aspidoselon kepada Markus untuk diambil dagingnya. Melihat Mukoda, Markus pun tercengang, mengingat baru kemarin Mukoda mengambil misi dan hanya perlu 1 hari untuk misi tersebut selesai. Bahkan, Mukoda bukan hanya membawa kraken saja, tapi juga ada ular laut dan Aspidoselon. Setelah itu, para pekerja guild pun bersiap untuk melakukan pembongkaran. Semua daging akan diambil oleh Mukoda dan sisanya akan dijual ke guild. Setelah melakukan pembongkaran, kami pun pulang ke rumah untuk memulai pesta makanan masakan laut. Mukoda mengolah kraken menjadi 2 hidangan, yaitu daging kraken panggang dan tumisan daging kraken. Untuk ular laut, Mukoda memasaknya menjadi karage, dan selanjutnya Mukoda menggoreng daging Aspidoselon dengan ditambah saus ankake dan cuka manis. Setelah itu, mereka semua pun dengan lahap memakan masakan laut tersebut. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mengunjungi pasar untuk mencari bahan makanan. Awalnya, semua orang ketakutan ketika melihat Vel. Namun, setelah mengetahui bahwa itu adalah seekor familiar, mereka pun lega. Kami pun berbelanja bahan makanan dan beberapa kali mencoba untuk memakan makanan di beberapa kios. Setelah selesai makan, kami pun bergegas pergi ke guild petualang. Sesampainya di guild, kami menemui Markus untuk mengambil hadiah atas penaklukan kraken. Markus memberikan rincian hadiah kepada Mukoda dengan rincian sebagai berikut. Setelah urusan di guild selesai, kami pun pulang kembali ke rumah. Di saat Mukoda sedang menyiapkan makan malam, tiba-tiba terdengar para dewa sedang melakukan protes. Para dewa ini protes kepada Mukoda karena melanggar janji persembahan yang harusnya datang tepat setiap minggunya. Mereka pun berdebat dan akhirnya memutuskan untuk memberi Mukoda hukuman dengan menaikkan biaya persembahan untuk setiap orangnya menjadi 1 koin emas. Setelah itu, setiap dewa pun mulai untuk meminta persembahan kepada Mukoda. Untuk rincian persembahan bisa dilihat di daftar berikut. Setelah semuanya terpesan, Mukoda pun mengirimkan persembahan kepada para dewa. Keesokan paginya,
kami pergi ke guild petualang untuk menjual beberapa item drop yang didapat di dungeon Dolan kepada guild. Sesampainya di guild, Markus pun menyetujui untuk membeli beberapa item dengan rincian sebagai berikut. Berdasarkan pesanan tersebut, keseluruhan harga yang didapat adalah 1213 emas dan 3 perak. Keesokan harinya, Mukoda ditemani Markus dan seorang wanita bernama Charlotte untuk mendatangi guild pedagang. Charlotte bertugas sebagai penilai permata yang akan dijual Mukoda ke guild pedagang. Sesampainya di guild pedagang, mereka bertemu dengan guild master guild dan seorang pria bernama Hans. Setelah itu, Mukoda pun mengeluarkan beberapa permata yang didapatnya dari dungeon. Negosiasi pun terjadi, dan akhirnya guild pedagang melakukan pembelian dengan total harga 970 emas dan dengan rincian sebagai berikut. Setelah urusan kami selesai, kami pun pergi meninggalkan guild pedagang. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk berburu monster di hutan. Namun sebelum itu, kami terlebih dahulu pergi ke guild petualang untuk mengambil misi untuk perburuan monster. Sesampainya di guild, Mukoda pun bertemu Markus dan hendak meminta misi yang cocok dengan dirinya. Namun, ternyata untuk saat ini, tak ada misi yang cocok dengan rank Mukoda. Setelah itu, Mukoda dan para familiarnya pun bergerak ke hutan untuk melakukan perburuan. Seperti biasa, para familiarlah yang akan melakukan perburuan, sedangkan Mukoda akan ditinggal untuk menyiapkan makanan. Setelah itu, Mukoda pun menyiapkan makanan dengan menggunakan bahan kombinasi dari daging dan seafood. Tak berselang lama, para familiar pun kembali dengan membawa buruan mereka. Sui menyerahkan 4 burung kakak tua, 2 burung hantu, kelinci bertanduk besar, dan banteng punggung emas. Kemudian, Vel mengeluarkan monster dari dalam tas sihir yang ia bawa. Betapa mengejutkan, ternyata monster yang keluar dari dalam tas sihir tersebut adalah naga merah. Melihat naga merah, membuat Mukoda menjadi terkejut. Vel berkata bahwa daging naga merah mempunyai rasa yang enak. Mukoda pun berpikir, jika naga bumi mempunyai daging yang enak, apakah daging dari naga merah juga memiliki rasa yang demikian? Kemudian, Mukoda dan para familiarnya pun memutuskan untuk makan siang, dan setelahnya mereka melanjutkan perjalanan kembali ke guild petualang. Setelah beberapa waktu, Mukoda pun sampai di guild dan menyerahkan monster buruannya termasuk naga merah kepada Markus. Markus dan para tukang daging pun dibuat melongo oleh monster naga merah yang dibawa Mukoda. Dengan melihat hasil buruan Mukoda, Markus pun memutuskan untuk menaikkan rank petualang milik Mukoda dari rank A menjadi rank S. Setelah itu, para tukang daging pun melakukan pembongkaran pada monster selain naga merah buruan milik Mukoda. Mukoda berencana akan pergi meninggalkan kota Birland untuk menuju ke dungeon bawah tanah yang ada di kota Aveling. Dan setelahnya, ia akan mampir ke kota Dolan untuk melakukan pembongkaran pada monster naga merah tersebut. Setelah menerima daging dan uang dari guild petualang, Mukoda dan para familiarnya pun pulang kembali ke rumah mereka. Di lain waktu, setelah makan malam, Mukoda menanyakan kepada para familiarnya bagaimana cara mereka bisa mengalahkan naga merah.
mereka pun bercerita bahwa awalnya ketika mereka sedang berburu monster di hutan, tiba-tiba Vel merasakan suatu kehadiran monster yang kuat. Dan ternyata monster itu adalah naga merah. Menurut Dora-chan, di antara para naga, naga merah adalah naga yang paling dibanggakan dari semua ras naga. Namun, kelihatannya Dora-chan sangat tidak menyukai mereka. Di saat mereka hendak melawan naga merah, naga tersebut pun terbang. Melihat hal itu, Dora-chan langsung terbang mendekati naga merah dan memprovokasinya hingga membuatnya terbang mendekati ke arah Sui. Setelah itu, Sui menembakkan acid balet dan membidik sayap naga merah tersebut. Setelah itu, naga merah pun jatuh ke tanah dan segera Vel mengakhiri naga tersebut dengan serangan petirnya. Mukoda pun berpikir bahwa familiarnya adalah trio mematikan, mengingat mereka dengan mudahnya dapat mengalahkan naga merah dengan cepat. Setelah mendengar itu, Mukoda berpesan kepada para familiarnya agar jangan berburu naga kembali kecuali jika mereka diserang terlebih dahulu. Mengingat hanya Erland seorang saja yang dapat melakukan pembongkaran pada mayat monster naga. Dan itu akan mengganggu perjalanan mereka untuk kedepannya. Awalnya, Vel dan Dora-chan sedikit kecewa mendengar perkataan Mukoda. Namun, setelah dipikir-pikir, dengan berat hati mereka pun menyetujuinya. Untuk menghibur mereka, Mukoda pun mengingatkan bahwa untuk perjalanan selanjutnya adalah pergi ke dungeon yang ada di kota Aveling, dan mereka dapat bertarung sepuasnya dengan monster dungeon. Mendengar hal itu, para familiar pun semangat kembali. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemos Guild The Isekai Haromesi, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Oh ya, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you.